Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kesehatan dan juga baik-baik saja. Nah, kenalkan, nama saya Yailani Abdul Aziz, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDN Harjo di Puran. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kenikmatan, keberkahan sehingga kita masih bisa belajar di rumah dan juga diberi kesehatan. Yang selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Nah, sudah lama kita tidak bertemu karena adanya virus corona ini. Semoga virus corona segera berakhir dan kita bisa lagi bertatap muka, bisa lagi belajar bersama di sekolahan kita yang tercinta ini. Dikarenakan pandemi ini, kita akan belajarnya secara online dan juga nanti tetap pakai buku dan juga sering belajar di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru selalu berpesan, ya, jaga kesehatan, tetap semangat, sering pakai masker, sering cuci tangan, ya, dan juga makan makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa sering berolahraga, ya, agar kita tidak mudah sakit tentunya, dan juga kita juga terjaga kesehatannya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini dan juga mengawali untuk semester ini, kita akan belajarnya lewat bisa media YouTube, kita bisa lewat tetap pakai buku dan juga yang lain yang bisa kita gunakan untuk kita belajar. Nanti insya Allah kita review setiap seminggu sekali, insya Allah hari Sabtu dan juga Minggu kita akan live Instagram dan juga Facebook. Adik-adik orang tua bisa mengikuti, nanti mengecek pekerjaan anak-anaknya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama dan juga doa belajar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, untuk pelajaran kali ini persiapkan bukumu dulu, alat tulisnya, pensilnya, ballpointnya dan sebagainya, alat penghapusnya bisa disiapkan dulu, dan mari kita simak pelajaran yang akan kita tampilkan setelah ini. Silahkan menyimaknya. Anak-anakku kelas 2, mari kita belajar pelajaran pertama, yaitu adalah dengan bertema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Nah, untuk mempelajari pelajaran pertama ini, sebelumnya kita amati dulu gambar-gambar di bawah ini, lalu nanti anak-anak bisa menceritakan dalam selembar kertas. Gambar pertama ada apa itu di situ? Coba ceritakan anak-anak, mungkin bisa dilihat ada gambar apa di situ. Di situ ada teman-teman kita baru bermain di halaman sekolahan. Ya, walaupun ini membuat kangen kita tidak bisa ke sekolah ya karena pandemi ini. Jadi di sini ada contoh gambar baru anak-anak baru
bermain di halaman sekolah. Nah, yang kedua, setelah bermain, ada salah satu anak menemukan uang, ya, menemukan uang. Dan apa? Anak tersebut akan diapakan uang tersebut? Ternyata di gambar ketiga uang tersebut diberikan kepada bu guru. Dan yang terakhir, gambar apa anak-anak mungkin bisa diceritakan? Di situ bu guru setelah menerima uang yang ditemukan anak tersebut tadi, lalu diumumkan di dalam kelas. Kira-kira apa pesan yang tersirat yang pada kisah tersebut, gambar-gambar tersebut ini? Ini menceritakan bahwasanya kita harus jujur dalam kehidupan sehari-hari, maupun di rumah, di sekolahan, dengan teman-teman kita di desa. Ya, kita juga harus selalu jujur dimanapun, kapanpun. Termasuk ada anak tadi yang menemukan uang lalu diserahkan pada bu guru. Tidak buat jajan, tapi diserahkan ke bu guru karena bukan miliknya. Ya, nanti bisa diceritakan anak-anakku sendiri, bisa ditulis di selembar buku, lalu nanti bisa diserahkan kepada bapak ibu guru yang menyerahkan orang tua ke sekolahan, atau difoto lewat WA juga bisa. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Kita tadi sudah melihat ada cerita kejujuran seorang anak. Nah, kita lalu akan mencontoh sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Jadi Nabi Muhammad itu selalu jujur dimanapun, kapanpun, ya, selalu jujur kepada siapapun, selalu jujur perkataannya maupun perbuatannya. Dengan kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin. Pada waktu kecil dan juga remaja, Nabi Muhammad selalu jujur terus. Maka sama tetangga-tetangganya, dengan saudara-saudaranya, Nabi Muhammad diberi gelar, yaitu gelar Al-Amin, yaitu orang yang selalu jujur. Selanjutnya, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Jadi dari kecil, ya, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Hingga dewasa, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang, ya, berdagang kain, berdagang baju. Dia menjadi pedagang yang jujur. Bahkan ketika ada dagangannya yang rusak, ditampakkan, oh ini rusak bapak ibu, maka harganya boleh kurang. Nah, seperti itu, sampai seperti itu. Jadi berdagang pun jujur. Juga sebagai pemimpin yang jujur, menjadi pemimpin pun jadi yang sangat jujur, hingga disegani oleh bawahannya, oleh umatnya. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Kita harus meneladani sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang. Ya, jujur jangan pilih-pilih. Jujur kepada Allah, contohnya kita sholat 5 waktu harus jujur, ya, niat kepada Allah, bukan karena yang lain, ya, niat karena Allah, jangan sampai karena
karena ada orang tua, ada bapaknya baru sholat, ada bapak ibu guru baru sholat, di rumah tidak sholat. Nah, itu namanya tidak jujur kepada Allah. Kita harus jujur kepada Allah semua ibadah, sholat dan juga sebagainya. Itu kita harus jujur kepada Allah. Kepada diri sendiri kita juga harus jujur. Ya, kita harus menjaga kebersihan diri, itu termasuk jujur kepada diri sendiri. Apalagi kepada orang tua, kepada guru dan semua orang-orang lain, kita harus jujur. Jangan sampai berbohong kepada orang tua. Kalau berbohong kepada orang tua termasuk menjadi anak yang durhaka. Kalau menjadi anak yang durhaka adalah dosa besar. Jadi durhaka kepada orang tua adalah termasuk dosa yang paling besar. Ya, jangan sampai ya anak-anakku durhaka kepada orang tua. Nah, di sini ada nyanyian. Nah, ini ada nyanyian Aku Anak Yang Jujur dengan nada pelangi-pelangi. Ya, masih ingat kan? Ketika mungkin masih TK atau kelas 1 masih ingat pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nah, kita coba menyanyikan ya, Aku Anak Jujur. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, nanti bisa dinyanyikan sama anak-anakku, bisa direkam juga, dikirimkan ke WA-nya Pak Ayis juga boleh ya, biar nanti yang suaranya bagus, insya Allah semuanya bagus ya, nanti bisa menyanyikan semuanya, bisa dikirim kepada Pak Ayis ya, dinyanyikan di rumah ya, Aku Anak Jujur. Nah, tugas terakhirnya adalah tulislah lagu Anak Jujur tadi dan nyanyikanlah ya, ditulis di selembar kertas, lalu bisa difoto atau dikirim ke sekolahan. Yang mengirim jangan lupa orang tuanya saja ya, anak-anak tidak perlu ke sekolah pada saat ini ya, dan juga dinyanyikan bersama orang tua ketika sudah orang tua sudah pulang kerja atau gimana ya, itu. Dan bisa direkam juga, dikirim kepada Pak Ayis juga boleh. Itu ya. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa pada Allah dan juga sering beribadah. Jangan lupa sholatnya, kalau perlu ditambah sholat sunnah, sholat duha, dan jangan lupa ngaji juga. Terima kasih untuk materi kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran hari ini kita sudah selesai, mudah dan menyenangkan kan? Dan kita akan bertemu lagi di pelajaran berikutnya atau minggu depan. Insya Allah nanti kita juga ada review secara langsung lewat Instagram dan juga Facebook. Nanti info lebih lanjut kami kirimkan di grup kelasnya masing-masing. Sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.